nggak bakal makan nasi ya. Hmm. Ini ada ikan bakar, tumis Ini yang paling kangkung, kecil. kemudian ada cumi, lauk goreng. Kita berangkat jam setengah 9 pagi dari Green Hill Park Hotel menuju ke selatan, ke Naringgul, hingga kami sampai di pantai selatan di Cidaun. Setelah itu kita menuju ke timur untuk menuju ke pit stop pertama kita di sebuah rumah makan di pantai Santolo. Ada klipnya ya, di dekat Pamempek. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke timur sekitar 90 km. Di salah satu tempat ada sekitar jalan ya 6 km tuh lurus terus ya di sebelah pantai sebelah utara pantai selatan. Sampai di Legok Jawa kami memutuskan untuk keluar dari jalan utama menuju Pantai Madasari dan jalur Batu Karas. Sampai sore kita di penginapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jimmy dan Ai. Kali ini kami ingin berbagi cerita rangkaian perjalanan kami ke Tasikmalaya. Episode kedua ini adalah cerita perjalanan kami dari Ciwidey menuju ke Batu Karas. Selamat menonton teman-teman. Untuk episode 1 bisa klik link yang sudah dicantumkan. Silakan drop komen, dukung kami dengan like, share, dan subscribe ya. Thank you. Ini tuh momen gagal estetik teman-teman. Ceritanya mau ngambil Pak Jimmy lagi kelak-kelok, tapi ternyata ada gangguan tidak terduga. Buat rekan-rekan yang penasaran gimana videonya diambil secara dinamis, kalau miring ke kiri, miring ke kanan gitu ya. Nah, saya sudah tahu gimana caranya kami merekam video ini. Iya, ada Pilion yang berperan sebagai kamera 360 manual. 360 manual. Oke, sip. Kita baru nyadar kalau ini nama jalannya jalanan Tanjakan Kelok 1000. Kalau mengingat kemarin kita baru selesai di Bukit Tinggi ya.
Ada kelok 9 lama, Iya. kelok 9 baru, 18 totalnya ya. 18 kelok kan. Ini ada 1000. Ini ada 1000 teman-teman. Tapi ini kita bukan tanjakan ya, kita Ini turunan ya. sebenarnya malah Turunan menuruni ya. turunan kelok 1000. Kalau ada teman kita bilang apa kemarin? 1 hour, 2 hour oke lah. One day crazy. Crazy. Jadi rekan-rekan, ada satu momen ya ketika kita menuruni turunan kelok 1000 ini, mana rem belakangnya Akuma ini blong. Jadi sepanjang perjalanan ini nyata nggak sadar ya, gue nggak sadar kalau ternyata sepatu boot itu kadang-kadang kalau di tempat rem itu kita nggak nyadar kalau sebenarnya kita nginjek rem gitu kan. Jadi kita iya. Jadi kayak salah posisi gitu, jadi dia ngerem terus sebetulnya. Jadi hanya kita terpaksa harus berhenti dulu di warung lah setengah jam, minum-minum kopi untuk meneruskan perjalanan. Alhamdulillah aman. Akhirnya kami sampai di Cidaun. Ini menandakan bahwasanya kami sudah sampai di pesisir pantai selatan. Untuk selanjutnya perjalanan kita adalah menelusuri pantai ya, yang to be honest saja bukan interest gua. Terus Bapak Jimmy sih sebenarnya. Karena gua lebih suka gunung, sawah. Ya, kalau pantai biasa aja sih.
Jadi sepanjang kita menyusuri Cianjur Selatan ini banyak tempat budidaya udang ya. Betul. Ini udang makanan favorit kita ya di beberapa restoran di Udang bakar madu. Jakarta. Ada apa lagi ya di sini ya? Kayaknya banyak banget wisata. Banyak, di sini banyak pantai. Ini ada pantai Karangpotong Ocean View, ada pantai Cemara, pantai Lugina, pantai Jayanti, sama satu Curug Citambur namanya. Ya, tapi tetap aja ya kalau liburan di sini tuh panas. Ya. Jadi nggak sedingin yang di gunung. Akhirnya kami sampai di Pantai Santolo. Pit stop pertama kita untuk makan di mana sih nih rumah makannya? Rumah makan Iset dan Ade Baruno ya. Nah, kita mau makan seafood di situ. Kayaknya kita bisa istirahat terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Batu Karas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sudah sampai di rumah makan sekitar jam setengah jam yang lalu ya, jam 12 di Pantai Santolo, di rumah makan riset-risetan. Tadi kita berangkat sekitar jam setengah 9 pagi dari Ciwidey. Ya paling nggak sekitar hampir 3 jam lah, karena kita di Ciwidey Naringgul juga ridingnya super nyantai, nikmati jalanan yang mulus ya sampai dengan titik ini. Jadi sementara sekarang kita mau makan dulu. Tadi lumayan porsinya lumayan besar banget dan kayaknya nggak bakal makan nasi ya. Ini ada ikan bakar, tumis kangkung, yang paling kecil. kemudian ada cumi, lauk goreng. Anyway, di belakang kita masih ada teman-teman KTM yang lain. Mungkin mereka baru masih sekitar Naringgul ya. Insya Allah 90 km lagi kita sampai di Batu Karas. Ada homestay, namanya homestay sederhana. Itu ya teman-teman. Thank you. Ini adalah jalan super lurus. Kalau di peta ini sekitar 5,8 kilo ya, kalau gua hitung 6 kilo lah. 6 kilo lurus, nggak ada kiri kanannya, hilang semua kiri kanan. Kalau kanan udah pasti nyemplung, kalau ke kiri nggak jelas kemana. Mana habis makan siang lagi ya? Nggak, tidak ada kamus ngantuk kalau nyetir motor, tapi emang boringnya luar biasa. Kita ini belok kanan ya, jadi kita nggak ngikutin jalan utama. Kalau jalan utama tadi ada pertigaan, kita lurus terus, tapi kita ke kanan. Ini sebetulnya masuk ke Jalan Bulak Tawang, Legok, Jawa. Nah di sini tuh ada beberapa tempat wisata ya, termasuk pacuan kuda dan pantai Legok Jawa. Ada mercusuar di. Ada mercusuar juga ya, Legok Jawa. Tapi karena kita udah sore, tapi kita juga nggak tahu itu boleh masuk atau enggak. Ujungnya sih sama-sama ke Batu Karas ya, tapi masuk Batu Karas dari sisi selatan. Jadi emang ada jalan alternatif ya, namanya jalur Batu Karas. Jalannya lumayan menarik ya, banyak bule-bule juga jalan-jalan di situ. Tapi kalau malam kayaknya gelap gulita.
Ya inilah Akuma kuda kami. Udah besi. Kita pakai side bag kebetulan karena motor kita 250 cc, jadi kita nggak ingin terlalu berat-berat, pakai side bag. Kemudian top bag juga, bukan box. Ini motor Eropa ya, tapi kita kasih nama Akuma, jadinya ada dua Akumanya di sini. Yang kita taruh juga di sebelah sini. Kita lagi pantai wisata. Ini deket-deket sekitar berapa ya? Sekitar 40, bukan sih 20 kilo lagi dari Batu Karas. Tapi karena kita lewat di sini, kayaknya bagus ya. Kemudian ada batu karang juga di sana. Alternatif ya. Iya. Kemudian ada apa? Ada Tempat pacuan kuda, cuma nggak tahu udah dipakai atau enggak. Dan di sini emang awalnya dijadiin ini tempat wisata ya, karena di sana tuh berjejer beberapa kafe. Kemudian di sini juga ada apa namanya nih? Ada hut gitu, lodge, tempat duduk buat santai. Tapi kita putusin untuk di sini ya. Mau nerbangin drone tapi baru nyadar kalau handphone saya belum diinstal ulang di DJI-nya, dia lagi download. Anyway, ini jalur yang gue maksud sebagai jalur Batu Karas ya. Jadi menuju Batu Karas dari sisi selatan dengan menyusuri pesisir ya, pantai. Sini nggak ada lampu ya rekan-rekan, dan di beberapa tempat sebetulnya kita menemukan apa? Ada bule. Turis, ya Bule turis Australia. Lagi jalan-jalan di sini. Out of nowhere tiba-tiba muncul. Mereka jalan kaki dan ada yang juga naik ke sepeda. Tapi ini nggak ada lampu ya rekan-rekan, jadi mungkin kalau malam tidak dianjurkan nggak dianjurkan sih. lewat sini. Dan alhamdulillah sampailah kami di tujuan di Batu Karas. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kami kali ini. Oh iya, rute perjalanan kami ini bisa diintip di link yang kami cantumkan.
Di episode berikutnya, nanti kami akan berbagi cerita yang lebih seru ke Tasikmalaya. Akan ada jalur-jalur yang bikin jantung ikut olahraga. Seperti apa serunya? Ditunggu aja tanggal tayangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you next episode. Foto di depan itu, foto ini.